Oke, nah sekarang kita lanjut untuk mempercantik halaman website ini. Nah, di sini kita mulai dengan mengubah ikon yang ada linknya. Oke, nah pertama, sekarang kita langsung ke data yang pertama. Kita akan mengubah datanya di bagian oke. Nah, di sini langsung kita ubah untuk linknya. Oke, di sini tinggal kita masukkan di bagian sini, kita tambahkan plus sama dengan kita masukkan btn sama dengan sm artinya small atau kecil, kemudian btn tambahkan info. Oke, dan tinggal kita copy yang ini, kita copy dan kita letakkan di bagian dalam sini. Ctrl V. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita buka di W3 School. Seperti sini kita ganti dulu. Di sini kita pakai Danger. Oke, seperti ini. Jadi untuk ubah kita pakai warna biru, kemudian untuk Danger warna merah untuk hapus. Kemudian di sini kita buka di W3 School. W3 School di tutorial di learn icon. Nah. Oke, kita tunggu. Oke, kemudian di sini kita cari di bagian Google yang ini. Kemudian di Google kita ambil di icon konten. Nah, sekarang kita sudah masuk di icon konten yang ini. Sekarang tinggal kita ambil untuk icon-iconnya, kita mau pakai yang mana. Nah, di sini saya mau pakai yang create ini untuk edit. Jadi kita pilih try it. Kemudian di sini untuk hapus juga kita pakai yang ini. Kita pakai yang ini. Kemudian di sini kita pilih try it. Kemudian untuk tambah datanya nanti kita pakai ini. Ya. Itu saja untuk add, untuk tambah, untuk edit, dan juga untuk delete. Oke, jadi seperti ini untuk tambah data, hapus, dan juga edit. Nah, sekarang kita copy dulu scriptnya yang ini. Kita copy. Oke, kita copy dan kita letakkan di bagian beranda, di bagian atas. Oke, di sini kita letakkan di bagian bawah sini. Oke, Ctrl S. Oke, seperti ini. Oke, kemudian di bagian bawah, di bagian lemari tadi, oke, kemudian bagian sini kita akan tambahkan scriptnya, yaitu di bagian sini kita ambil stylenya dulu, stylenya yang ini, kita copy dan kita letakkan di dalam sini. Kemudian di sini kita ganti dengan 14. Oke, seperti ini. Kemudian kita run. Oke, kita copy script yang ini, kita copy. Oke, kemudian kita letakkan di bagian ubah, di bagian depan sini. Oke, seperti ini. Kemudian untuk hapus, kita lihat lagi. Untuk hapus, di sini kita ambil lagi yang style ini. Kita ambil, kita copy, dan kita letakkan di dalam sini. Kemudian di sini tinggal kita ganti jadi 14. Kita run. Oke, dan baru kita copy dan kita letakkan di dalam sini. Oke, seperti ini. Oke, sekarang coba kita testing. Kita Ctrl S, kita refresh dulu, kita klik di lemari. Oke, sini sudah jadi. Dan jika kalau ikonnya terlalu kecil,
Di sini kita bisa ganti, kita ganti dengan 18. Atas juga kita ganti dengan 18. Ctrl S, coba kita testing, refresh, mari. Oke, jadinya seperti ini. Oke, atau kalau kita mau untuk tulisannya tidak usah, kita simpan untuk ikonnya saja. Jadi di sini kita tinggal hapus yang ini, hapus juga yang ini. Oke, kemudian kita Ctrl S, coba kita testing, kita refresh di lemari. Oke, jadi itu seperti ini. Oke, kemudian tinggal kita ubah juga untuk yang lainnya. Di sini kita lihat di lemari tadi, di lemari kayak ini. Nah, di sini kita bisa copy yang ini, kita copy dan kita letakkan, kita mulai letaknya itu di bagian admin, bagian atas di admin. Oke, di sini kita letakkan Ctrl V, admin, kemudian setelah admin di sini di bagian sini Ctrl V, kemudian sini lagi Ctrl V, sini lagi kita pastikan dulu semuanya. Ini untuk tabel buku, Ctrl V, ini juga. Oke, kita pastikan dulu untuk tombol hapus dan ubahnya terlihat seperti ini. Oke, kemudian untuk detailnya ini kita ambil scriptnya. Kita ambil scriptnya itu di bagian, kita cari di sini warning. Oke, kita pakai yang ini, try it. Oke, di sini kita copy style yang ini, kita copy dan kita letakkan di dalam sini. Bentar. Nah, di sini kita ganti dengan 18. Oke, kita run. Dan kita copy dan kita letakkan di bagian detail, di bagian sini. Ctrl V, kemudian untuk kelasnya kita input ini dan kita letakkan di bagian sini. Oke, sabar. Oke, Ctrl Z, Z. Oke, dan di sini untuk kelasnya, oke, sabar. Maaf, di sini saya copy ulang, saya copy dan saya letakkan di dalam sini. Ctrl V. Oke, seperti ini. Ctrl S. Oke, nah sebelum kita testing, kita ganti dulu untuk detailnya. Di sini kita kasih warning. Jadi nanti warnanya itu warna kuning, info dia biru, kemudian danger merah. Oke, Ctrl S. Sekarang coba kita testing di refresh dulu. Admin ada, lemari, rak, penulis, penerbit, jenis buku, pengunjung, dan peminjaman. Oke, sudah ada seperti ini. Oke, nah karena sudah jadi untuk
ini tombol-tombol untuk hapus dan ubahnya. Sekarang kita lanjut untuk bagian tombol tambah data. Oke, sekarang kita ke bagian tambah data itu kita ambil tombolnya itu yang ini. Kita ambil, kita copy dulu yang ini. Kita copy dan kita letakkan dalam sini. Oke, kemudian di sini tinggal kita ganti menjadi 18. Oke, kita run. Kita copy dan kita letakkan di bagian, kita mulai dari atas. Di bagian paling atas kita mulai. Oke, di sini tambah data, tambahkan di sini. Kemudian di sini kita ganti dengan data baru, tambah data baru. Oke. Kemudian tinggal kita copy. Ya, kita copy yang ini. Kita copy. Tinggal kita tambahkan di bagian yang lainnya. Nah, di sini. Oke, kita pastikan di sini. Oke. Kemudian cari lagi. Oke, yang ini. Ctrl+V. Oke. Dan ini juga Ctrl+V. Ctrl+V. Pokoknya kita pastikan semua dulu, nanti baru kita testing. Ctrl+V. Oke. Cari lagi. Ini. Oke, kayaknya sudah. Oke, kita Ctrl S. Coba kita testing. Kita langsung refresh. Kita lihat di admin. Oke, sudah ada. Mari, rap, nulis. Oke, sudah ada. Oke, kemudian tinggal kita tambah di bagian atas. Oke, tinggal kita tambahkan scriptnya untuk ikonnya di sini. Kita masukkan scriptnya di sini, jadi nanti dia akan berubah menjadi tombol untuk tambah data. Nah, scriptnya itu supaya berikut. Kelas sama dengan kita masukkan btn sm btn, kita kasih dia sukses. Oke, Ctrl S. Coba kita testing, refresh, admin. Oke, sudah jadi seperti ini. Tinggal kita tambahkan untuk yang lainnya. Oke, kita copy yang ini, kita tambahkan di tabel lainnya. Kita copy dan kita pastikan yang berikutnya itu di bagian sini. Kita pastikan di sini V. Kemudian kita lihat, oke, sini V, data baru, sini lagi. Kita pastikan dulu, baru kita pastikan di sini.
Oke, sini ini juga. Survei. Oke, sudah semua. Tinggal kita file save all. Oke, sekarang coba kita testing. Kita refresh. Kita lihat admin ada, lemari, nulis. Kita lihat semuanya. Oke, sudah ada. Nah, sekarang tinggal kita atur untuk pencariannya. Nah, di sini kita tambahkan BR, tekan sini, tambahkan BR. Oke, dan yang ini kita hapus. Yang ini. Oke, kemudian kita cari lagi ke bawahnya. Di sini, tekan, ini hapus. Oke. Oke, ini juga. Oke, kita cari semua. X, pastikan X, V. Oke, jadi Ctrl S. Oke, sekarang coba kita testing. Kita refresh admin. Oke, seperti ini. Tapi di sini terlalu dempet, jadi kita tambahkan lagi. Kita tambah BR. Oke, kita tambah BR di sini. Kemudian tambah lagi di bagian bawah. Sini juga tambahkan semua BR supaya dia lebih enter ke bawah. Karena kalau sudah BR saja dia kelihatannya terlalu dempet ke atas ke data admin. Oke, jadi kita tambahkan BR di sini. Tambah semua. Tambah. Nah, juga tambah. Oke, coba kita testing. Ctrl S. Coba kita refresh admin. Oke, jadinya seperti ini. Mari rak kunjung peminjaman. Oke, sudah jadi seperti ini. Oke, kemudian karena tombol-tombol ini sudah jadi, sekarang kita lanjut untuk membuat navbarnya. Jadi di sini kita pakai, kita cari dulu, kita hapus dulu yang ini, kita tutup yang ini. Oke, kita cari lagi B3 School. B3 School. Oke, di tutorial lalu bootstrap. Di sini kita pilih bootstrap 5. Yang kita cari di navbar. Oke, yang ini, yang navbar. Kemudian kita tinggal cari di
sini ada banyak pilihan, jadi terserah kamu pilih apa. Oke, kita pilih yang ini, navbar text. Kita copy yang ini. Oke, kita copy yang ini. Kita copy. Oke, setelah kita copy, kita letakkan di bagian atas. Di bagian atas. Oke, kita lihat dulu. Oke, di sini di bagian body ini. Oke, kita letakkan di bagian bawah sini. Ini kita enter dulu, kita letakkan di bagian bawah body. Oke, Ctrl V. Dan di sini tinggal kita gantikan namanya, yaitu perpustakaan. Perpustakaan Wilindo. Perpustakaan Wilindo. Oke, Ctrl S. Coba testing. Refresh. Oke, sudah ada seperti ini. Oke, kemudian untuk logout ini kita pindahkan ke atas. Kita cari logout kayak ini. Kita copy, kita letakkan di sini. Ctrl V, Ctrl S. Coba kita testing, refresh. Oke, ada di sini. Oke, di sini coba kita lihat. Nah, yang ini coba kita copy, kita pindahkan depan sini. Dan ini juga kita copy, letakkan depan sini. Ctrl S, testing. Kita refresh. Oke, di sini sudah jadi. Coba kita logout. Oke, kan di sini kita berhasil logout. Kita masuk. Login. Oke, nah untuk garis bawah dari logout ini bisa kita hilangkan, itu dengan cara kita akan menambahkan script di bagian logout. Di bagian sini kita tambahkan scriptnya, itu script style. Kita masukkan style, kemudian sama dengan kita masukkan seperti ini, masukkan teks garis datar, kemudian kita masukkan decoration atau decoration. Oke. Kemudian titik 2 kita masukkan non. Oke, seperti ini. Ctrl S. Oke, kita testing, kita refresh. Oke, di sini sudah hilang. Oke, sudah jadi. Sini kita lihat dulu. Oke, nah sekarang kita akan menambahkan fitur untuk konfirmasi tambah data baru. Oke, caranya yaitu di sini. Oke, maaf, sebelumnya di sini logout. Oke, kita lihat dulu di bagian logout. Di sini kayaknya kita lupa hapus di bagian logout bagian atas. Oke, yang ini kita cut. Kita cut yang ini. Kita Ctrl S. Coba kita refresh. Admin. Oke, sudah jadi seperti ini. Oke, jadi logoutnya sudah pindah di sini. Tadi kita lupa hapus, maaf. Oke, sekarang kita lanjut untuk menambahkan fitur konfirmasi untuk menyimpan data. Jadi kita tambahkan, kita coba cari di sini di Google. Cari di Google. Kita cari di sini. Kita ketik di sini konfirmasi hapus dengan klik enter.
Oke, maaf jaringan. Oke, kita buka yang ini. Oke, kemudian kita cari. Oke, kita ambil script yang ini, kita copy, dan kita letakkan di bagian submit, di bagian bawah. Oke, di sini kita letakkan di sini spasi Ctrl V. Oke, di sini, dan di sini kita ganti dengan on submit. Kemudian di sini kita ganti ini pakai tanda kutip seperti ini. Kemudian di sini juga sama, kita hapus yang ini, kita ganti pakai ini, return confirm. Kemudian di sini sama, kita hapus juga, kita pakai tanda kutip ini. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita ganti, kita masukkan yakin ingin menyimpan data ini. Yakin ingin menyimpan data ini. Oke, kemudian di bagian belakangnya kita tambahkan titik koma. Oke, seperti ini. Oke, kemudian di sini kita copy, ini kita ganti pakai huruf kecil dulu. Ini juga kita pakai huruf kecil. Oke, sekarang kita copy dari sini, dari depan sini sampai di sini. Kita copy dan kita letakkan di depan form. Oke, modal 2, masukkan ya di sini. Oke, kemudian di sini juga di sini lagi kita cari di bagian form, di depan form kita simpannya. Di sini modal 5, modal 6, depan form. Oke, ini cari lagi modal 7, depan form. Oke, di sini cari lagi modal 8, depan form. Oke, kemudian di sini. Oke, selesai. Ini yang terakhir. Oke, sekarang coba kita testing. Kita refresh di admin pertama, kita tambah data baru, kita isi sembarang di sini, namanya dulu kita isi, tanggal lahir kita masukkan, nomor telepon kita masukkan, oke, password kita klik simpan, ya maka ada muncul notifikasi seperti ini. Oke, di sini kita klik cancel data. Oke, kemudian untuk lemari kita tes juga, kita masukkan lemari, misalnya lemari kesehatan, kita klik simpan. Oke, di sini ada muncul notifikasi seperti itu juga. Kita tes semua, gerak, kita masukkan tambah data. Oke, ada untuk penulis tambah data, kita masukkan, kita mau tes apakah jadi atau tidak untuk notifikasinya. Simpan. Oke, di sini juga jadi. Kita tutup. Kemudian untuk penerbit
nama data, masukkan nama, alamat, kota, email, masukkan, nomor telepon kita masukkan. Kita klik simpan. Ada juga cancel, jenis buku kita masukkan, nama, simpan. Oke. Ada notifikasi buku. Di sini kita masukkan judul buku. Dan di sini kita isi barang saja, kita tes apakah jadi atau tidak. 2000 kita isi. Jumlah buku ada 12, penulis kita masukkan, penerbit, jenis buku, pelajaran, rak, dan 4. Kita klik simpan. Oke, ada juga notifikasinya, cancel, pengunjung, tes, masukkan nama, tempat lahir, alamat, kita masukkan jenis kelamin, kemudian nomor telepon, kategori, password. Oke, di sini juga ada yang terakhir, peminjaman. Sini kita masukkan, kemudian simpan. Oke, ada juga seperti ini. Jadi untuk fitur konfirmasi penyimpanan datanya sudah jadi. Oke, nah jadi semuanya sudah jadi. Nah, sekarang kita akan menambahkan atau kita akan menampilkan nama admin di bagian bawah sini. Jadi nanti selamat datang admin, adminnya itu siapa. Jadi supaya kita tahu yang masuk itu adminnya siapa. Oke, untuk caranya yaitu kita ke bagian paling atas di bagian beranda ini. Oke, di bagian selamat datang admin ini, di sini kita tambahkan BR. Oke, kemudian bagian bawah juga kita tambahkan BR juga di sini. Oke, seperti ini. Kemudian di bagian dalam sini tinggal kita masukkan skripnya itu sebagai berikut. Kita masukkan PHP, kemudian Ctrl Z. Oke, sini kita masukkan skripnya itu di dalam sini, PHP, kemudian enter. Kemudian di sini kita masukkan sebuah skrip. Kita kasih keterangan dulu, skrip untuk mencari data di dalam database sesuai dengan inputan yang dimasukkan. Oke, di bagian bawahnya kita tambahkan variabel EML sama dengan kita ambil session yang bagian atas. Kita ambil session yang ini, copy, letakkan di bagian dalam sini. Oke, kemudian di sini tinggal kita ganti di sini kita ganti dengan __ username admin, username admin. Oke, seperti ini. Kemudian di belakangnya kita tambahkan titik koma. Oke, kemudian bagian bawahnya lagi kita tambahkan script variabel data. Kita tambahkan ADM supaya jangan sama dengan data yang lain. Kemudian kita masukkan mysql_query. Kemudian di bagian sini kita tambahkan buka kurung, kita masukkan variabel konektor. Oke, konektor. Kemudian koma, masukkan script seperti ini, select bintang from admin where email like, kita masukkan variabel ml. Oke,
variabel ml seperti ini, kemudian di belakangnya tinggal kita tambahkan titik koma. Kemudian di bagian bawahnya lagi kita tambahkan if buka kurung mysql underscore num underscore rows buka kurung variabel data adm seperti ini. Kemudian di belakangnya tinggal kita tambahkan seperti ini 0 ke sini. Oke. Kemudian di belakangnya lagi kita tambahkan buka kurung brawl dan enter. Dalamnya baru kita tambahkan while buka kurung variabel d masukkan sama dengan mysql underscore fetch array yang ini. Kemudian buka kurung kita masukkan variabel data adm. Oke, yang ini. Kemudian di belakangnya lagi kita buka kurung brawl lagi dan enter lagi. Sini baru kita masukkan echo variabel d. Kemudian kita tambahkan array nama. Oke. Nah, ini username ini artinya dia email. Jadi jika emailnya benar, maka dia akan menampilkan nama dari adminnya. Oke, seperti ini. Sekarang coba kita Ctrl S, coba kita jalankan. Oke, maaf di sini ada error. Kita lihat dulu. Errornya itu. Oke. Kita tunggu. Oh ya, di bagian bawah sini kita harus tambahkan dulu tutup PHP-nya seperti ini. Oke, Ctrl S. Oke. Konturnya. Oh, yang ini. Oke, sabar. Kita lihat dulu. Di belakang sini kita harus tambahkan titik koma. Ctrl S. Oke, sudah jadi, errornya sudah hilang. Oke. Sekarang coba kita testing. Kita refresh di sini. Oke, maka di sini nama adminnya sudah muncul seperti ini karena kertas informasi touch. Oke, itu sudah jadi. Oke. Nah, kemudian di bagian belakang sini kita tambahkan HR biar kita tambahkan garis di belakang sini. Ctrl S. Coba kita jalankan. Oke, jadinya itu seperti ini. Oke. Di sini coba kita lihat dulu. Oke. Untuk ubah profil kita lihat di ubah profil. Oke, maaf. Di ubah profil. Kita lihat dulu. Oke. Kita lihat ubah profil. Oke, ini kita biarkan kosong. Kita refresh. Oke, jadi itu seperti ini. Oke. Nah, jadi ketika kita logout, maka kita sudah berhasil logout. Oke. Sini kita masuk ke Indiana, masukkan RSA-nya. Oke, kita berhasil logout seperti ini. Kemudian untuk selamat datang admin ini dia terlalu atas, jadi kita coba perbaiki. Oke, jadi kita ke indeks, kemudian di sini kita turunkan sedikit. Oke, Ctrl S, coba kita refresh. Oke, bagiannya itu seperti ini. Oke, coba kita login. Kita masukkan login. Oke, jadi seperti ini. Kemudian di sini saya mau kalau misalnya kita simpan data
Di sini misalnya di lemari kita tambah data, nanti setelah kita klik simpan, itu kita masih di halaman lemari. Nah, di sini misalnya tes, kita masukkan lemarinya itu misalnya lemari buku, kita masukkan lemari buku. Nanti ketika kita simpan, maka dia kembali ke profil. Nah, saya mau ketika kita simpan, maka dia masih berada di halaman lemari ini. Caranya itu sebagai berikut. Di sini kita masuk di bagian beranda, dan kita tutup dulu. Di sini di beranda di bagian profil. Nah, di sini kan ada aktif. Di sini kita tambahkan scriptnya itu sebagai berikut. Kita tambahkan tanda tanya, kemudian PHP, kemudian bagian belakangnya kita tambahkan if buka kurung variable get, tambahkan variable get tanda seperti ini, kemudian kita masukkan m, kemudian bagian belakangnya kita tambahkan sama dengan kita masukkan 2. Kemudian bagian belakangnya lagi kita yang ini hapus saja. Kemudian di belakangnya kita tambahkan buka kurung kurawal, kemudian kita enter. Kemudian di dalam sini kita masukkan echo, masukkan script echo, masukkan aktif. Seperti ini. Kita akhiri dengan titik koma. Kemudian bagian bawahnya lagi kita tambahkan lagi scriptnya itu, di bagian sini tambahkan scriptnya itu dengan sini. Nah, di sini kita masukkan tanda seperti ini, kemudian kita masukkan ini, tambah ini. Di belakangnya kita tambahkan data BS toggle. Di sini database data BS toggle, kemudian di belakangnya kita tambahkan sama dengan kita masukkan tab, kemudian di sini yang ini. Nah, yang ini kita hapus saja, atau yang ini saja yang kita hapus. Ini kita naikkan. Jadinya itu scriptnya seperti ini. Ini kita masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Kemudian yang ini juga. Ini juga kita masukkan ke dalam. Seperti ini. Di bagian atas ini kita tambahkan dulu tutup kurungnya. Enter. Seperti ini. Kemudian untuk yang link yang ini tinggal kita copy pastekan ke yang lainnya ini. Di sini kita copy paste di sini, kita pastekan di sini. Ctrl Z. Kita copy ulang. Di sini. Kita copy sampai tutup siku, kita copy dan kita letakkan di bagian belakang sini. Seperti ini. Di sini tinggal kita ganti jadi 3. Kemudian di bagian bawahnya lagi, di bagian link ini kita copy lagi, Ctrl V 4. Ini juga 5. Nah, ini pastekan 6. 6, 7, 8, 9, 10.
terakhir. Oke, seperti ini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke. Sekarang coba kita testing. Ctrl S. Coba kita testing. Kita refresh. Oke. Di bagian lemari, kita isi data di lemari. Kita masukkan misalnya buku matematika. Oke, kita klik simpan. Oke, tapi di sini untuk lemari datanya itu tidak ada, hilang. Kita refresh. Oke, tetap tidak ada. Coba kita lihat lagi. Oke, nah berarti di sini kita harus tambah lagi di bagian bawah. Kita lihat di bagian bawah. Kita lihat dulu. Oke, coba kita lihat. Kayaknya sudah di atas. Kita lihat. Oke, di sini aktif. Oke, coba kita Ctrl V. Oke, di sini kita agak masuk ke ini juga. Di sini kita harus tambahkan script, yaitu kita tambahkan script di sini sebagai berikut. Oke, di belakang sini kita tambahkan scriptnya itu sebagai berikut. Kita tambahkan. Oke, dia agak masuk ke dalam. Oke, di sini kita tambahkan scriptnya yaitu echo LC, kemudian di sini kita hapus yang ini satu, dan bawahnya lagi kita tambahkan echo. Oke, echo HD. Kita akhiri dengan titik 2. Oke, seperti ini. Sini kita copy ulang, kita input ulang, kita pastikan ulang copy. Dan di bagian pada ini kita pastikan. Oke, seperti ini. Di sini 2, di sini kita ganti 3. Oke, kemudian cara lagi di sini Ctrl V. Oke, di sini jadi 4. Kemudian di sini ini jadi 5. Ctrl V. Ini jadi 6. Ini juga ini jadi 7. 8. Di sini 9. Di sini 10. Oke, di sini 11. Oke, seperti itu. Oke, sekarang coba kita testing. Di sini kita Ctrl S dulu. Kita refresh di sini. Oke, di tabel lemari. Tadi setelah kita isi data baru, dia hilang. Nah, sekarang kita coba isi data lagi. Nama lemari, misalnya lemari biologi. Oke, kemudian kita klik simpan. Oke, di sini biologi. Sudah ada seperti ini. Kemudian di jenis buku, coba kita isi lagi data baru. Misalnya nama jenis bukunya adalah buku biologi saja. Biologi.
kita klik simpan. Oke, di sini juga ada buku dengan jenis biologi. Nah, berarti di sini dia sudah tetap berada di halaman jenis buku. Dia tidak lagi kembali ke profil. Oke, di sini tadi jenis buku. Jadi dia tetap di tabel halaman untuk tambah data lemari atau tambah data jenis buku atau dengan tambah data yang lainnya. Oke, jadi di sini dia tidak kembali ke profil. Oke, nah sekarang coba kita logout. Oke, di sini coba kita masukkan lagi email. Kemudian kita masukkan passwordnya, kita masuk login. Oke, di sini coba kita tambahkan lagi di tabel jenis buku, tambah lagi satu data baru, masukkan misal bukunya itu buku, jenis bukunya misalnya maksudnya kita masukkan berita, klik simpan. Oke, maka dia akan tetap berada di halaman ini, dia tidak kembali ke profil. Oke, jadi sudah jadi seperti ini. Oke, kemudian untuk adminnya masuk ke sini, ini anak kertas daftar masa transit. Oke, sudah jadi.